Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Rosa Nabila, kelas Manajemen Dakwah B, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di mana di sini saya akan menjelaskan apa yang telah diulas oleh Bapak dosen pengampu saya, yaitu Bapak Imron Supriyadi. Dan saya akan menjelaskan tentang manajemen persdakwah. Apa itu manajemen? Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen ini dilakukan untuk mencapai tujuan individu maupun kelompok secara kooperatif dengan sumber daya yang sudah tersedia. Jadi dapat kita simpulkan pengertian di atas, ilmu manajemen sebagai kemampuan dalam mengatur segala sesuatu agar tujuan yang ingin kita penuhi tercapai. Baiklah, selanjutnya pengertian manajemen secara etimologi, yang mana manajemen berarti seni, yaitu seni yang mengatur dan seni melaksanakan. Adapun dalam bahasa Prancis kuno, manajemen ialah sebagai usaha perencanaan, koordinasi, serta pengatur sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang dimaksud untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dalam ilmu manajemen ini, sesuatu yang dikerjakan dapat selesai dengan tepat waktu tanpa ada hal yang sia-sia terbuang. Tujuannya karena manajerial ini terorganisir secara baik. Tidak hanya sampai di situ saja, manajemen pun ada menurut beberapa para ahli. Contohnya saja seperti menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara, di mana maksudnya sebagai suatu kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengarahkan bawahan atau orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya sebuah tujuan. Tanpa adanya perantara, belum tentu kita dapat menyelesaikan tujuan tersebut secara baik. Selanjutnya, menurut Ricky W. Griffin, manajemen adalah proses perencanaan organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Beda halnya lagi menurut Hillman. Menurut Hillman, manajemen adalah fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui perantara kegiatan orang lain serta mengawasi usaha-usaha setiap individu guna mencapai tujuan yang sama. Jadi, secara umum, kesimpulan manajemen yaitu suatu proses yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan dengan cara mengelola dan mengawasi. Kalau menurut kesimpulan para ahli, yaitu manajemen tidak jauh dari usaha untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara mengelola dan mengawasi atau perantara tadi. Manajemen juga terdapat 5 fungsi. 1. Perencanaan, di mana hal yang wajib dilakukan seorang manajer. Dengan adanya perencanaan, manajer mengevaluasi segala tindakan baik yang sudah dilakukan maupun belum dilakukan. Tanpa adanya perencanaan ini, tujuan yang ingin dilakukan tidak tercapai. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian ini bertujuan untuk mempermudah proses pengawasan
yang akan dilakukan manajer. Selanjutnya, penempatan. Manajer bertugas untuk menempatkan sumber daya yang tersedia dengan kebutuhan. Adapun pengarahan, yaitu upaya agar perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar. Jadi, pengarahan sangat perlu dilakukan agar segala sesuatu sesuai dengan rencana. Yang kelima yaitu pengawasan atau controlling. Pengawasan ini juga bertujuan agar kegiatan manajemen dapat berlangsung sesuai rencana. Jika tidak berjalan dengan baik, maka dapat dilangsungkan proses revisi atau evaluasi. Jadi, tujuan manajemen pun dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, manajemen juga mempunyai 6 unsur-unsur penting pokok yang wajib ada dalam sebuah manajemen. Yang pertama itu manusia atau disebut man. Dalam sebuah kelompok sudah tentu harus ada yang namanya manusia. Jika tidak ada manusia, mana mungkin manajemen dapat berjalan dengan lancar. Dan dapat kita pahami juga bahwa manusia itu adalah faktor dan unsur penting dalam sebuah manajemen. Manusialah yang akan menjadi subjek atau pelaku dan sekaligus objek dalam manajemen. Tidak ada manusia, maka manajemen tidak pernah ada. Yang kedua yaitu money atau duit. Dalam manajemen, duit sangat diperlukan, baik dalam arti yang sebenarnya maupun sebagai arti doa, usaha, iman, dan takwa. Manajemen agar berjalan dengan baik sangat mustahil bila kita tanpa melibatkan Tuhan melalui doa. Setelah berdoa juga kita harus percaya kepada iman pada Tuhan. Ternyata belum sampai di situ juga, yang mana artinya manajemen yang baik yaitu harus ada unsur takwa agar mewarnai manajemen dengan nilai-nilai ketuhanan. Tanpa itu kegiatan manajemen akan terasa sangat hambar tanpa adanya unsur takwa tersebut. Selanjutnya ada unsur yang ketiga yaitu material. Material ini menjadi hal penting dalam manajemen karena kualitas bisnis sangat dipengaruhi oleh material yang dipilih. Jika kita memilih material yang buruk, maka manajemen tersebut sulit untuk tercapai. Contohnya saja seperti sebuah sistem manajemen di perguruan tinggi. Itu tidak akan berjalan jika material atau bahan bakunya yaitu manusia tidak ada, atau jika ada pun tidak berkualitas dan akan merusak manajemen. Unsur manajemen yang keempat yaitu mesin. Ini salah satu unsur yang menjadi pendukung manajemen terhadap berjalannya proses pencapaian tujuan secara efisien yaitu mesin. Mesin ini sangat membantu dalam pekerjaan yang dilakukan karena ini memproses bahan baku agar menjadi sebuah produk yang berkualitas. Selanjutnya unsur manajemen yang kelima yaitu metode. Ini bukan hanya berkaitan dengan kata-kata, tetapi lebih dari itu diperlukan fasilitas atau hardware, baik itu berupa duit atau teknologi dan lainnya. Sebab metode ini didasari oleh target dan waktu termasuk duit. Yang terakhir yaitu unsur market. Dalam manajemen juga ini menjadi hal yang sangat penting karena sebuah bisnis atau lembaga apapun yang memiliki target dipastikan membutuhkan sasaran atau
konteks yang sering kita sebut pasar atau market ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.